baru berusia 9 tahun. Banyak masyarakat yang tadi belum mengenal. Jadi kami ingin membuat kegiatan bersama masyarakat. Acara Maleoran itu berarti ada rangkaian-rangkaian. Satu lagi yang unik ini, Mas. Apa nih? Jadi kegiatan ini kami juga ingin mengangkat UMKM yang ada di wilayah ini. Oh, melibatkan UMKM juga? Betul. Jadi besok Mas melihat seragam atau jersey yang dikenakan pelari, kami menempelkan motif eco printing di seragam tersebut. Oh, berarti semua pelari dapat jersey-nya itu ya? Betul. Itu dari hasil UMKM yang apakah dibina atau... Oke, jumpa lagi bersama Suara Insani Podcast, media berani informatif terdepan. Bersama saya Basri dan alhamdulillah pada hari ini saya bersama tamu kita ya, luar biasa pada hari ini. Saya bersama Komandan Batalion Arhanud 16. Ya, di 53, Kostrat Mayor ARH Edwin Hermawan SH MAP. Ya, mungkin sebelum kita membahas lebih jauh terkait topik kita pada hari ini, kita ingin berkenalan dulu kepada Komandan. Ya, saya mungkin akrabnya sebut Bang Edwin atau gimana? Edwin aja ya. Oke. Bang Edwin, mungkin bisa berkenalan dulu kepada pemirsa Suara Insani Podcast terkait kesehariannya seperti apa, mungkin pengalaman-pengalamannya di militer hingga menjabat sebagai Komandan Batalion. Ya. Saya Mayor Arhanud Edwin Hermawan. Kebetulan saya adalah lulusan Akademi Militer tahun 2005. Pertama kali saya berdinas di Kodam 6 Mula Warman. Kemudian berapa kali tentunya kalau TNI itu selalu berpindah tugas. Setelah itu saya berpindah tugas ke Kodam 16 Patimura, kemudian berpindah lagi ke Kodam 3 Siliwangi, kemudian ke Pusat Kesejahteraan Arhanud atau Pusen Arhanud. Setelah itu barulah saya ditugaskan di satuan ini sebagai Komandan Batalion Arhanud 16 di 53 Kostrat. Oke Bang, menarik ya. Sekarang sudah di Arhanud begitu. Angkatan berapa di militer Bang? Masuk pendidikan? Saya abituren Akademi Militer tahun 2005. Oh 2005. Ya. Kemudian bisa sampai ke Arhanud ini memang passionnya di Arhanud atau di bidang militer yang lain memang diarahkan ke sini atau memang ada keinginan memang di bidang ini? Jadi kami ketika akan menjelang lulus akademi ada penjurusan. Tentunya kita memilih jurusan mana yang kita inginkan, tetapi semua itu tetap melalui seleksi, khususnya seleksi psikologi. Ya, disitulah tentunya hasil dari tes psikologi tersebut yang akan menentukan seorang calon perwira ini sejatinya cocok untuk ditempatkan atau ditugaskan sebagai perwira Korps Infanteri, Kavaleri, Arhanud, Armet, dan sebagainya, sesuai dengan hasil tes psikologi tersebut. Nah, saya ini penasaran Bang, Arhanud ini sebenarnya seperti apa? Di militer ini, di TNI Angkatan Darat tentunya, Arhanud ini fungsi tugasnya sebenarnya seperti apa? Biar masyarakat kita bisa mengetahui fungsi Arhanud sendiri itu seperti apa. Ya, ini yang banyak tidak diketahui masyarakat umum. Umumnya, betul sekali. Jadi orang melihatnya Arhanud tentara itu sama semua. Sama semua. Mau yang di pasukan, mau yang di batalion, di kodim sama. Padahal setiap institusi atau setiap satuan di militer punya fungsi tugas masing-masing. Termasuk kalau kita mengenal infanteri, kavaleri, Arhanud, Armet itu adalah fungsi teknis militer umum di TNI AD. Jadi ada berbagai macam. Sedangkan Arhanud sendiri atau panjangannya Artileri Pertahanan Udara merupakan salah satu fungsi teknis militer umum di TNI AD yang menyelenggarakan intelijen pertempuran, tembakan dan pelindungan udara
untuk mendukung fungsi utama dari TNI AD. Fungsi utamanya apa? Pertempuran dan pembinaan teritorial. Tapi ini khusus pertahanan untuk artileri udara, maksudnya untuk pertahanan udara ya begitu? Betul. Jadi sesuai dengan namanya, artileri pertahanan udara. Jadi Arhanud menyelenggarakan pertahanan udara. Jadi yang kita pertahankan adalah wilayah di darat atau pasukan di darat, objek vital di darat dari serangan udara musuh. Betul. Serangan udara itu bisa saja menggunakan pesawat, drone, rudal balistik dan sebagainya, media yang bisa diterbangkan di udara. Itu adalah sasaran kami. Makanya disebut artileri pertahanan udara. Pertahanan udara. Ini khusus tugasnya adalah untuk pertahanan udara. Betul. Berarti perlengkapan-perlengkapan untuk pertahanan udara itu memang sudah disiapkan di divisi ini ya? Betul. Jadi ini. Ya, kami punya alutsista pertahanan udara. Ya. Pernah kami punya, salah satunya adalah meriam pertahanan udara. Oh iya. Ya, yang saat ini mungkin sudah dialih kodalkan ke satuan lain. Saat ini kami memiliki alutsista rudal. Jadi seluruhnya alutsista yang ada di satuan ini adalah alutsista rudal pertahanan udara. Iya. Gitu. Oke, menarik tentang Arhanud ini. Tentunya ini menjadi bentuk edukasi kepada masyarakat kita ya, bagaimana peran dan tugas TNI khususnya Angkatan Darat di fungsi Arhanud ini bisa menjaga teritorial NKRI. Namun sebelumnya saya juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun ya TNI. Pada tanggal 5 Oktober kita berulang tahun ke 78 TNI ya. Kemudian saya ingin mengucapkan ulang tahun juga yang ke-9 untuk Batalion Arhanud 16 ini. Terima kasih. Ya, sudah berada di daerah Sulawesi Selatan, khususnya di Maros ini. Bisa mungkin lebih lanjut kita bercerita tentang keberadaan batalion ini di Maros ini, yang mungkin sebagian besar masyarakat ini tidak mengetahui kalau ada fungsi-fungsi yang memang sudah berada di sini. Saya juga ingin mengetahui lebih jauh tentang keberadaannya dan fungsinya dengan markas-markas komando yang lain yang ada di wilayah Sulawesi atau khususnya di Indonesia Timur ini. Ataukah mungkin divisi ini atau misalnya batalion ini apakah memang satu-satunya di wilayah timur atau mungkin ada koneksi dengan batalion-batalion yang lain? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, jadi sesuai dengan fungsinya tadi kita melaksanakan pertahanan udara. Nah, di Indonesia ada 14 batalion Arhanud. Oh, ada 14. Ada 14 batalion Arhanud. Salah satunya adalah batalion Arhanud 16. Ada batalion yang berada di bawah komando Pangdam atau Panglima Kodam, ada Arhanud yang berada di bawah komando Kostrat. Tapi itu fungsinya sama ya? Antara di bawah Kodam dengan di bawah Kostrat itu? Ya, fungsinya adalah sama melaksanakan pertahanan udara, namun tugasnya sesuai dengan perintah dari satuan masing-masing. Jadi bagaimana Kodam memerintahkan satuan Arhanud yang berada di bawahnya untuk melindungi mungkin objek vital atau satuan yang ada di Kodam tersebut, sedangkan kami di bawah Kostrat, khususnya di bawah Divisi Infanteri 3 Kostrat. Tentunya saya sendiri, satuan kami Batalion Arhanud 16 di bawah Divisi Infanteri 3 Kostrat yang berkedudukan di Pakato. Wilayahnya bagaimana penugasannya? Iya, wilayah penugasan. Kalau Kodam itu sudah jelas. Ada di Kodam masing-masing. Nah, sedangkan untuk Satuan Kostrat itu ada 3 divisi, divisi 1, divisi 2, divisi 3. Nah, kami tidak punya wilayah teritori seperti halnya Kodam. Nah, tetapi pembagian tugasnya tentunya sesuai dengan keberadaan Satuan Kostrat yang ada tergelar di Indonesia. Untuk divisi 1 untuk wilayah Indonesia bagian tengah ke barat, kemudian divisi 2 untuk wilayah tengah dan sebagian timur, dan kemudian divisi 3 untuk wilayah khusus wilayah bagian timur. Nah, ini dan batalion ini berada di wilayah divisi 3. Betul, batalion ini di bawah Pangdiviv 3 Kostrat. Nah, Panglima Divisi Infanteri 3 Kostrat saat ini dijabat oleh Mayor Jenderal TNI Khairul Anam. Ya, berarti jalur komandonya itu langsung ke divisi 3 ya? Betul. Saya langsung berkedudukan di bawah Pangdiviv 3 Kostrat. Iya. Ini kan kita berada di wilayah Maros ya. Ini penempatan posisinya ini memang jalurnya memang sudah disiapkan di posisi ini atau seperti apa? Bisa beri gambaran kepada masyarakat kita, khususnya yang di Sulawesi Selatan, mungkin di wilayah Maros, bahwa ternyata kita akan ada di sini begitu sebelumnya. Iya, betul. Jadi ini termasuk satuan yang cukup baru berusia 9 tahun. 9 tahun.
sebelumnya sudah terlebih dahulu berdiri divisi 3 ini. Ya, divisi 3 ini sudah berdiri, kemudian ada 2 brigade, yaitu ada Brigif 3, yang kebetulan markasnya ada di sebelah satuan saya, kemudian ada Brigif 20 yang ada di Papua. Nah, kemudian kami Satuan Arhanud 16, satu-satunya satuan Arhanud yang berada di bawah divisi 3 Kostrad. Betul. Berarti wilayah tugasnya menjadi luas sampai ke wilayah timur ya? Betul, tentunya. Satu-satunya berarti. Ya, kami melaksanakan tugas sesuai dengan perintah dari Pangdiviv 3 Kostrad. Jadi dimanapun kami dikerahkan, tentunya dalam rangka untuk melindungi satuan manuver di bawah jajaran divisi 3 Kostrad, atau mungkin sesuai dengan perintah Panglima Divisi Infanteri 3 Kostrad. Oke, Bang Edwin, mungkin bisa bercerita kepada kita semua di aktivitasnya sehari-hari di divisi ini itu seperti apa? Ini kan belum tidak dalam situasi perang, tidak dalam situasi darurat misalnya, atau tidak dalam kondisi tugas keluar atau apa. Di sehari-hari teman-teman anggota di sini itu aktivitasnya seperti apa? Ya, kembali ke kita ke atas dulu nih, biar masyarakat paham. Orang kan taunya tentara nggak perang, ngapain ini? Nah, jadi satuan kita bicara Kostrad ya, karena saya di bawah Kostrad. Jadi Kostrad itu punya tugas membina kemampuan operasional satuan di bawah jajarannya untuk selalu siap melaksanakan tugas. Ya, itu satuan Kostrad. Ya, tentunya dalam rangka mendukung itu, dalam kesehariannya kami sudah punya program kegiatan dari awal tahun sampai akhir tahun. Jadi kita melaksanakan latihan mulai dari tingkat perorangan, latihan dari tingkat satuan sampai hubungan satuan yang lebih besar. Nah, bisa hubungan divisi misalkan. Ya, itu. Jadi setiap hari kita melaksanakan program latihan. Ya, tentunya tidak setiap hari, ada waktu istirahat, ada jadwal yang sudah terjadwalkan. Tentunya istirahat prajurit juga tetap kita perhatikan gitu ya. Nah, jadi itu yang kita laksanakan. Satuan Kostrad sendiri merupakan satuan yang paling disiagakan atau harus selalu siap dibandingkan satuan lain, karena kita adalah satuan operasional yang oleh karenanya Kostrad mempunyai tugas selalu membina kesiapan operasional satuannya untuk selalu siap untuk ditugaskan kapanpun dan dimanapun sesuai dengan wilayah penugasan tadi. Nah, aktivitas yang lainnya yang sifatnya teritorial misalnya, yang apakah ada aktivitas-aktivitas yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan latihan militer seperti itu? Apakah ada atau memang fokusnya hanya latihan-latihan militer begitu setiap hari? Ya, ada tentunya. TNI punya tugas operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Dan dalam rangka mendukung kegiatan operasi tersebut, khususnya operasi militer selain perang, tentunya kita melaksanakan aktivitas lain selain latihan. Itu tadi, kita melaksanakan kegiatan bersama masyarakat. Ya, kalau Anda mengenal, pertahanan kita itu dilaksanakan dengan, kita melaksanakan pertahanan semesta, yaitu dengan melibatkan komponen masyarakat. Dalam hal tersebut, tentunya tentara juga turut menyiapkan kondisi tersebut supaya kalau kita mengenalnya rak juang, ruang, alat dan kendali juang yang tangguh. Jadi ketika situasi tersebut terjadi, kita harus berperang, masyarakat harus sudah siap. Situasi lingkungan ini harus sudah siap mendukung, baik dari segi dukungan logistik dan segala macamnya. Oleh karenanya kita melaksanakan salah satu fungsi utama TNI AD tadi selain pertempuran adalah pembinaan teritorial. Nah, itulah yang kita laksanakan. Walaupun fungsinya lebih dominan ke satuan teritorial seperti Kodim, Korem, Kodam, tetapi kami selaku satuan tempur juga melaksanakan fungsi pembinaan teritorial secara terbatas tentunya. Biasanya kan di masyarakat kita lihat Bang ini. Biasanya TNI membantu masyarakat, ada kegiatan baksos. Apakah di Arhanud ini batalionnya ada kegiatan seperti itu atau memang mereka dikhususkan harus siaga ini untuk kegiatan-kegiatan militer saja? Apakah seperti itu, Bang? Iya, betul, sama. Kami sama halnya dengan satuan lainnya, kita melaksanakan kegiatan latihan tetap, bahkan satuan teritorial pun seperti Kodim mereka melaksanakan latihan. Oh, sama. Sama, hanya memang fokusnya lebih ke pembinaan teritorial. Kalau kami fokusnya ke kegiatan latihan. Nah, pembinaan teritorial tadi adalah kegiatan tambahan. Tambahan saja. Betul. Tentunya yang juga tetap harus kami laksanakan, karena bagaimanapun kita berada di tengah-tengah masyarakat, kita akan selalu bersinggungan dengan masyarakat, dan keberadaan TNI tentunya sebagai
bagian dari masyarakat, kita tidak bisa terlepas dari masyarakat. Oleh karenanya kita terus melaksanakan kegiatan yang sifatnya berhubungan dengan masyarakat. Betul. Melibatkan masyarakat. Iya. Ini juga kita harapkan ada hubungan yang erat lah antara masyarakat dengan TNI gitu ya. Nah sekarang Bang, saya dengar-dengar di beberapa pemberitaan Batalion Arhanud 16 ini mau berkegiatan gitu dalam rangka hari ulang tahun TNI dan Batalion sendiri. Ini bisa cerita kegiatan atau event apa yang mungkin ada hubungannya dengan kegiatan militer atau ada hubungannya dengan kegiatan yang teritorial yang berhubungan dengan masyarakat. Mungkin bisa diceritakan dulu Bang, rencana ada kegiatan apa saja dalam memperingati hari ulang tahun ini? Ya, jadi direncanakan kami akan melaksanakan kegiatan Maleoran. Maleoran ya? Maleoran. Ini adalah event lari 9 km. Kenapa 9 km? Nah, kebetulan kami melaksanakan ulang tahun yang ke-9. Yang ke-9, betul, yang ke-9. Berarti tahun depan ke-10 km. Bisa jadi. Bisa jadi. Oke, yang ke-9 ya. Kenapa kami memilih kegiatan ini? Ini hanya merupakan salah satu rangkaian kegiatan. Pertama, kami memilih event Maleoran. Kami melihat potensi atau animo masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya Maros, dan tentunya wilayah di sekitarnya terhadap olahraga lari. Ini sangat tinggi. Bahkan kami membuka pendaftaran, kami membuka slot 500, ternyata animonya sampai 800 lebih. Pendaftaran sampai hari ini. Wah, luar biasa. Padahal pelaksanaannya besok. Ini sudah lebih dan terus bertambah. Oleh karenanya mungkin ya mohon maaf bagi runners yang tidak bisa kami akomodir, ya mungkin next untuk kegiatan berikutnya bisa kami akomodir. Itu memang dibatasi jumlahnya atau ada syarat-syarat tertentu atau ada pembagian ini? Kalau misalnya anggota TNI atau Polri yang berlari dengan masyarakat itu kan mungkin beda ya. Beda kelas mungkin ya. Sebenarnya tidak Mas. Ini karena memang event yang pertama. Jadi kami khawatir apakah ada pesertanya. Oh begitu. Sehingga kami menyiapkan slot atau kan kami harus siapkan seragamnya medalinya segala macam dengan jumlah sekian. Tetapi ternyata animonya lebih dari itu. Kenapa kami memilih kegiatan ini? Salah satunya itu. Yang kedua, kami sebagai satuan yang terbilang cukup masih muda, baru berusia 9 tahun. Banyak masyarakat yang tadi belum mengenal. Jadi kami ingin membuat kegiatan bersama masyarakat. Supaya masyarakat lebih mengenal siapa sih Batalion Arhanud 16 Kostrad. Kami ingin berkegiatan dengan masyarakat. Kemudian kami juga ingin mengenalkan alutsista Arhanud yang ada di satuan ini. Oh berarti selain acara Maleoran itu, berarti ada rangkaian-rangkaian acara yang lain? Di dalam rangkaian Maleoran itu ada nanti pameran alutsista, kemudian juga kami ada kegiatan bakti sosial yang bekerja sama dengan Yapinus. Kami ingin berbuat untuk masyarakat. Jadi sesuai arahan pimpinan kami, dimanapun Satuan Kostrad berada, berkegiatan, baik itu latihan, tugas, maupun kegiatan lainnya, sebisa mungkin selalu berguna bagi masyarakat, memberikan dampak positif bagi masyarakat. Oleh karenanya kami menyelenggarakan kegiatan, salah satunya bakti sosial dalam rangka Maleoran ini. Tadi saya dengar melibatkan Yapinus. Betul. Informasi kami Yayasan Peduli Insani Nusantara, yang pernah juga sebagai organisasi yang membina untuk kegiatan-kegiatan sosial masyarakat. Kami juga pernah podcast, rencananya itu aktivitasnya seperti apa bersama Yapinus di kegiatan tahun ini? Baik, dalam rangka-rangkaian kegiatan Maleoran ini, dan kami juga mengundang masyarakat. Tentunya aktivitas utamanya pertama lari. Kami ingin mengajak masyarakat Maros khususnya untuk olahraga, mempunyai gaya hidup yang sehat dengan rutin berolahraga, lari. Kemudian di antara sela-sela acara hiburan tersebut, kami mengundang juga masyarakat supaya terhibur, dan kemudian tadi ada perwakilan dari warga yang akan kami berikan bantuan berupa paket sembako. Oh, ada bantuan sosial. Betul. Di kegiatan ini. Ada bantuan berupa paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Satu lagi yang unik ini, Mas. Apa nih? Jadi
kegiatan ini kami juga ingin mengangkat UMKM yang ada di wilayah ini. Oh, melibatkan UMKM juga? Betul. Ya. Jadi satuan ini kebetulan berada di wilayah Desa Sudirman, ya, Kecamatan Tanralili, itu punya UMKM unggulan, yaitu batik eco printing. Eco printing. Ya, jadi kalau nanti besok melihat seragam atau jersey yang dikenakan pelari, kami menempelkan motif eco printing di seragam tersebut. Oh, berarti semua pelari dapat jersey-nya itu ya? Betul. Itu dari hasil UMKM yang apakah dibina atau memang sudah ada dari desa memang sudah ada. Sudah ada okay. desa tersebut. Kebetulan ya kami sebagai bagian dari warga masyarakat Desa Sudirman, kami ingin mengangkat UMKM tersebut supaya lebih dikenal oleh masyarakat luas melalui media kegiatan event Maleoran ini. Berarti ada pameran UMKM juga? Betul. Kegiatan ini? Iya, betul. Ada berapa rencana yang UMKM yang ikut terlibat? Yang kami siapkan sejauh ini mungkin ada sekitar 30 stand. 30 stand? 30 stand dan masih mendaftarkan sampai dengan saat ini memang belum semuanya terisi. Tapi salah satunya adalah dari UMKM tadi Desa Sudirman tadi. Yang eco printing itu? Eco printing itu, batik eco printing. Oke. Jadi pemirsa Suara Insani Podcast, sangat menarik kegiatan dari HUT TNI dan HUT Batalion Arhanud ke-16 ini. Dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan bukan hanya dalam bentuk kegiatan yang sifatnya formal ya, tetapi ada juga kegiatan-kegiatan teritorial, kegiatan-kegiatan yang bersama dengan masyarakat. Nah, mungkin yang terakhir Bang, mungkin sebagai bentuk ucapan selamat ulang tahun bagi seluruh anggota ya, masyarakat militer kita ya, kemudian masyarakat Indonesia secara umum, harapan-harapannya di ulang tahun yang ke TNI yang ke 78 dan ke-9 untuk Batalion Arhanud 16. Mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa Suara Insani. Ya, yang pertama kepada seluruh anggota dan keluarga besar Batalion Arhanud 16 di 53 Kostrad, saya atas nama pribadi dan satuan mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-9 untuk kita semua. Tentunya saya juga ikut merayakan. Semoga di ulang tahun yang ke-9 ini kita semakin dewasa, kita semakin siap melaksanakan tugas. Nah, kita mengevaluasi diri untuk selalu berbenah diri untuk siap melaksanakan tugas ke depan dalam rangka mendukung tugas pokok Divisi Infanteri 3 Kostrad. Kemudian kepada masyarakat, besok adalah kegiatan Maleoran. Kami selenggarakan kegiatan tersebut. Sengaja kami mengundang masyarakat, kami ingin mengenalkan satuan ini, kami ingin berkegiatan bersama masyarakat, kami ingin supaya masyarakat merasa sebagai bagian, atau kami merasa sebagai bagian dari masyarakat tentunya, khususnya Desa Tanralili, Desa Sudirman, Kecamatan Tanralili. Kami adalah warga desa ini yang juga bagian dari masyarakat. Silakan berkunjung, silakan menghadiri kegiatan kami besok pagi. Dan silakan bersukacita bersama kami untuk merayakan ulang tahun kami yang ke-9. Demikian. Baik, terima kasih atas penyampaiannya dan kehadirannya dalam Suara Insani Podcast. Ya, harapan kita nanti masyarakat yang tidak sempat daftar tetap bisa ikut ya, bergabung dengan. Boleh, tetap. Boleh semua kan ya. Ada acara hiburan yang bisa dinikmati masyarakat Oke, seluruhnya. baik. Terima kasih Bang Edwin atas kesempatannya sudah hadir di Suara Insani Podcast. Mudah-mudahan informasi dan diskusi kita pada hari ini itu bisa didengarkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya pemirsa Suara Insani Podcast. Ya, sama-sama. Sukses untuk Bang Edwin. Sukses. Ya. Selamat ulang tahun TNI dan Batalion Arhanud. Oke, terima kasih Suara Insani Podcast. Sampai jumpa dalam acara Suara Insani Podcast berikutnya. Media berani, informatif, dan terdepan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.